Indonesia, negara kepulauan yang terbentuk dari proses tektonisme dan vulkanisme yang panjang. Tanah vulkanisnya yang bercampur dengan iklim tropis yang lembab menciptakan salah satu tanah tersubur di dunia. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah adalah faktor kunci dari ketahanan dan produksi pangan. Faktanya, 95% pangan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, berasal dari ekosistem tanah. Salah satu ancaman terhadap kualitas tanah yang baik adalah gejala erosi tanah. Gejala erosi tanah akan sangat berpengaruh terhadap bidang pertanian. Mengapa demikian? Karena dengan adanya erosi tanah akan menghilangkan lapisan subur di permukaan tanah. Dan alhasil apabila terus dibiarkan, hal ini akan dapat memicu krisis pangan global. Terdapat berbagai instrumen yang digunakan untuk memonitor erosi tanah. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi geografis. Dalam sistem informasi geografis terdapat berbagai permodelan yang dapat digunakan. Salah satunya adalah USLE atau Universal Soil Loss Equation. Dengan menggunakan USLE, kita dapat memodelkan erosi tanah dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Kabupaten Kerinci, mengingat lebih dari setengah PDRB kabupaten disumbangkan oleh sektor ini. Oleh karena itu, dengan adanya gejala erosi, maka tentu baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi kabupaten. Tujuan dari adakannya penelitian ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui tingkat erosi dan persebarannya yang ada di Kabupaten Kerinci. Yang kedua, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanggulangan erosi tanah yang ada di Kabupaten Kerinci. Oleh karenanya, kami dari tim Makara Metal dengan saya Muhammad Autorik Valensky Saya Fadlu Wafichandra Prangin-Angin. Saya Aditya Weriansyah. berinisiatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan erosi yang terjadi di Kabupaten Kerinci dengan menggunakan teknologi geospasial untuk konservasi tanah dengan pemodelan USLE dalam mendukung ketahanan pangan di era new normal. Sebelum jauh kita membahas terkait hasil dari penelitian kami, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait pengertian erosi. Erosi berasal dari bahasa Latin yang yaitu rodere, yang artinya menggerogoti. Menurut FAO, erosi tanah adalah proses jangka panjang dari semua proses yang melepaskan tanah dan memindahkannya dari lokasi semula. Nah, penelitian tentang erosi ini akan dilakukan di Kabupaten Kerinci memiliki luas 128,14 km persegi dan 33% penduduknya bekerja di sektor pertanian, yang mana sektor pertanian juga menyumbang 52% dari produk domestik regional bruto wilayah Kabupaten Kerinci. Dan secara morfologis, 46% wilayahnya terletak di ketinggian 1000 hingga 1500%, wilayahnya memiliki kemiringan antara 15 hingga 25%. Dan untuk wilayah Kabupaten Kerinci akan dibagi ke dalam 5 parameter, yaitu vegetasi dan aktivitas manusia. Lalu 5 parameter tersebut akan diterjemahkan ke dalam 5 variabel USLE untuk mendapatkan prediksi tingkat erosi di Kabupaten Kerinci. Dan dari hasil prediksi tingkat erosi tersebut akan dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kegiatan konservasi tanah yang tepat dan untuk mendapatkan atau mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Kerinci. Kemudian untuk pengumpulan datanya, data yang digunakan itu secara sekunder ada 5 data. Yang pertama adalah curah hujan dari stasiun curah hujan Depati Parbo dan stasiun curah hujan Sultan Taha yang diambil pada tahun 2019 yang bersumber dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika dari websitenya dataonline bmkg.go.id. Kemudian untuk data peta jenis tanahnya yang digunakan adalah dari Indonesia Geospatial Thematics, berasal dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada juga Digital Elevation Model atau DEM dari Kabupaten Kerinci yang juga bersumber dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada citra satelit Sentinel-2A yang diambil dari USGS, dan selanjutnya adalah data administrasi Kabupaten Kerinci yang didapatkan dari peta RBI skala 1:50.000 yang sumbernya juga dari Badan Informasi Geospasial. Untuk pengolahan datanya yang pertama dilakukan subset citra dan pre-processing data dikarenakan dibutuhkan sekitar 6 scene untuk memenuhi seluruh kawasan wilayah Kabupaten Kerinci. Dan yang kedua,
dilakukan perhitungan USLE atau Universal Soil Loss Equation yang dirumuskan pada persamaan di bawah tersebut ini, yaitu ada A yang merepresentasikan besaran estimasi erosi, dan R erosivitas dari erosivitas hujan, K faktor erodibilitas, dan LS adalah faktor topografi, C atau cropping management factor itu adalah faktor vegetasi penutup lahan, dan yang terakhir faktor P atau faktor tindakan khusus dari tutupan lahan tersebut. Kemudian untuk hasilnya dari perhitungan erosivitas yang digunakan rumusnya sumbernya dari Pham et al. Tahun 2018, yaitu 0,548.257 dikali P dikurang 59,9, di mana P adalah curah hujan tahunan. Sehingga didapatkan konversi dari nilai curah hujan yang semula 1.600 hingga 1.720 menjadi nilai range R-nya 832,114 dikurang 86,9,944. Kemudian untuk faktor erodibilitas tanahnya digunakan untuk scoring berdasarkan jenis tanahnya. Jadi jenis tanahnya Kabupaten Kerinci ini ada sekitar 7 jenis tanah di grade groupnya. Yang pertama ada Distrudeps, kemudian ada Endoquadeps, Eutrudeps, Hapludans, Hapludox, Hapludults, dan Candiudults. Kemudian untuk ordonya itu terdapat 4 ordo atau jenis tanah yang diantaranya adalah Inceptisols, Andisols, Oxisols, dan Ultisols, dengan nilai K yang mulai dari 0,03 hingga 0,19 bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, setelah melakukan scoring ulang, nilai K yang dihasilkan adalah dari 0,03 sampai 0,19, maka persebaran berdasarkan jenis tanahnya dapat dilihat pada peta faktor K yang ada di yang berwarna coklat. Sedangkan untuk faktor topografi, Kabupaten Kerinci memiliki ketinggian yang sangat variatif dengan titik terendah adalah 2 mdpl dan titik tertinggi adalah 3762 mdpl. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kerinci terletak di rangkaian pegunungan Bukit Barisan dengan titik tertingginya adalah Gunung Kerinci. Nah, untuk menghitung faktor LS ini di dalam Pham et al. Menggunakan formula dari Moore tahun 92, yaitu LS dalam kurung FA per 22,13 pangkat M dikali sin beta dibagi 0,09 pangkat N. Didapatkan dari hasil pengolahan Demnasnya menjadi rentang 0 hingga 27,56. Mendapatkan faktor LS ini membutuhkan beberapa data tambahan seperti flow accumulation dan juga flow direction. Kemudian untuk cropping management factor itu memanfaatkan data NDVI yang kemudian ditransformasi menggunakan sebuah persamaan, yaitu C di mana dalam kurung min NDVI ditambah 1 dibagi 2, sehingga didapatkan nilai faktor C-nya 0,024 sampai 0,954. Dan selanjutnya untuk faktor tindakan khusus konservasi tanah, Wismayer dan Smith tahun 1978 menetapkan nilai faktor P dengan mengkategorisasikan penggunaan tanah ke dalam 2 kategori, yaitu penggunaan tanah pertanian dan penggunaan tanah lainnya. Kemudian untuk membagi penggunaan tanah pertanian itu dibagi lagi menjadi 6 kelas berdasarkan lerengnya dan menetapkan nilai P untuk masing-masing kelas lereng tersebut. Maka didapatkan untuk kemiringan 0 sampai 5% itu 0,1, 5 sampai 10% itu 0,12, 10 sampai 20% itu 0,14, 20 sampai 30% itu 0,19, 30 sampai 50% 0,25, 50 sampai 100 itu 0,33. Dan untuk penggunaan tanah lainnya di luar dari pertanian tidak memikirkan lereng dan faktor P-nya adalah dianggap 1. Nah, untuk pengolahannya sendiri, penggunaan tanah ini kita lihat dulu di Kabupaten Kerinci ini didominasi oleh hutan rimba. Hal ini mengingat 60% wilayah Kabupaten Kerinci termasuk ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS yang dilindungi keberadaannya. Namun, untuk membuat peta faktor P ini digunakan metode tersendiri, yaitu dengan memanfaatkan Demnas yang dijadikan lereng dan melakukan overlay secara union, kemudian dijadikan kembali menjadi raster, sehingga kita mendapatkan nilai per pixel dari rank yang sudah dimasukkan dengan jenis penggunaan tanah.
maka didapatkan peta faktor P sebagai berikut. Distribusi nilai P yang tinggi berada pada wilayah utara dan tengah Kabupaten Kerinci yang disebabkan penggunaan tanahnya didominasi oleh perkebunan dan permukiman. Kemudian ini adalah hasil dari perkalian rumus dari USLE itu. Jadi setelah dikalikan semua variabel yang telah didapatkan, kita mendapatkan 3 tingkat kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana rendah ini adalah 0 sampai 1 tingkatan erosinya dalam hitungan ton hektar per tahun dengan luas 175.990 hektar, dan kelas sedangnya itu ada di rentan 1,1 hingga 5,0 dengan luas 126.470 hektar, dan untuk kelas tingginya 5,1 hingga 10 ton per hektar per tahun dengan luas 30.387 hektar dengan presentase 9,13%. Ini merupakan gambar yang diperoleh saat kami melakukan penelitian di Kabupaten Kerinci. Bisa dilihat ada beberapa gambar yang menunjukkan tingkat erosi yang telah terjadi. Lanjut, yaitu kegiatan konservasi tanah di Kabupaten Kerinci. Karena kegiatan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kerinci telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga kegiatan ini telah menghasilkan kearifan lokal masyarakat Kerinci dalam mengelola tanah pertanian atau perkebunan dari erosi. Salah satu bentuknya adalah penanaman yang sejajar dengan garis kontur yang bertujuan untuk mengurangi laju aliran permukaan, sehingga berdampak pada kurangnya energi air untuk mengikis tanah di perkebunan. Oleh karenanya, penelitian ini pun merekomendasikan hal yang serupa, yaitu penggunaan metode vegetatif berupa penanaman berkontur atau strip cropping untuk diterapkan pada wilayah dengan tingkat erosi yang tinggi yang terdapat di berbagai wilayah yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Selain metode merupakan kearifan lokal dari masyarakat, metode ini juga ramah lingkungan dan tidak memakan banyak biaya dibandingkan dengan metode konservasi tanah secara mekanis. Dengan menerapkan strip cropping di wilayah dengan tingkat erosi tinggi, diharapkan dapat mereduksi tingkat erosi di Kabupaten Kerinci yang mengancam produktivitas lahan di Kabupaten Kerinci. Dan kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan yang pertama, yaitu Kabupaten Kerinci didominasi dengan tingkat erosi rendah, yaitu sebesar 52,87% wilayahnya masih memiliki tingkat erosi yang rendah. Dan kemudian, walaupun masih didominasi oleh tingkat yang rendah, masih ada sekitar 30.000 hektar atau 9% dari total wilayahnya yang status erosinya masih melebihi dari toleransi erosi oleh OECD, yaitu sebesar 6 ton per hektar per tahun. Lalu dari 5 faktor atau variabel dari USLE didapatkan bahwa faktor topografi merupakan faktor yang paling mempengaruhi tingkat erosi. Hal ini didasarkan bahwa range pada nilai LS adalah nilai dengan range paling besar, yaitu 0 sampai 27, sekian. Dan kesimpulan terakhir adalah metode konservasi lahan secara vegetatif dengan strip cropping merupakan cara yang paling tepat dalam melindungi tanah produktif di Kabupaten Kerinci. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Kerinci untuk menjaga konservasi tanah yang produktif untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten Kerinci di era new normal. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.